Orang Melayu bilang buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Abang melihat profil AHY seperti itu? Serah Bapak, saya bilang. Berkenan Padang, wah mantap Pak. Gitu. Pada saat seperti itu AHY di mana, Bang? Tidak baik seorang anak itu memanfaatkan ayah. Apakah abang berpikir dengan kekuatan yang ada ini, yang abang hari ini melihat juga langsung ada tantangan juga di Demokrat, bisa mengantarkan AHY jadi presiden? Camera! Running! 101, shot 3, take 2. Action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakap, jangan tak cakap. Kali ini kita akan bicara demokrasi. Demokrasi itu adalah umpannya dalam sebuah partai. Dan terkadang demokrasi memerlukan keseimbangan. Pada saat keseimbangan itulah orang menilai apakah dia seorang demokrat atau bukan. Dan tentu saja bila saya bicara demokrat, maka ada partai demokrat. Dan Partai Demokrat ini pada akhir-akhir ini menjadi betul-betul pembicaraan di antara politisi. Karena katanya seakan-akan ada kudeta. Riaknya juga sampai di Kepulauan Riau. Dan tentu saja akibatnya mengakibatkan pimpinan Partai Demokrat Kepulauan Riau harus hengkang dan di-PLT-kan. Dan hari ini saya bertemu dengan PLT Partai Demokrat Kepulauan Riau yang juga Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat. Assalamualaikum Bang Renada Bahtar. Waalaikumsalam Bang. Abang sehat? Alhamdulillah. Tidak capek di Kepulauan Riau? Capek tapi semangat. Alhamdulillah, wajahnya memang wajah semangat. Saya tidak akan banyak bicara politik dulu, karena saya ingin tahu Bang Renada ini asal-usulnya itu bagaimana. Karena hasil riset saya, abang ada di perbankan, abang ada di pertelevisian, dan abang ada di periklanan. Kali ini abang seakan juga menjadi ikon Partai Demokrat. Karena mengiklankan secara tidak sengaja, karena abang menjadi pengurus teras. Bang Renada, sebenarnya cita-cita abang di mana sebenarnya? Ya, kalau kuliah itu kan sebenarnya kita dulu pindah dari administrasi niaga ke komunikasi. Akhirnya waktu itu saya masuk bank, tapi ternyata merasa terlalu bosan, monoton. Diajak ke advertising, kemudian pindah akhirnya ke Antv 9597. Jadi account supervisor atau kalau di TV-TV lain sebutnya sales group manager. Kerjanya cari iklan. Kita deal dengan klien-klien dengan advertising agency, tapi kemudian akhirnya saya keluar lagi buat advertising sendiri. Memang lebih banyak sekarang lebih ke bidang marketing communication dan event organizer. Nah, dalam itulah saya mulai tertarik juga diajak kawan-kawan ini masuk partai. Iya, karena cerita partai hampir mirip. Betul. Dia membutuhkan abang karena abang ahli perbankannya. Dia memerlukan abang untuk mengiklankannya dan mencari sebanyak-banyaknya marketing untuk menjadi pendukung partainya. Jadi profil abang ini dengan tidak sengaja komplit bila dia berpartai. Tapi dari semua itu, ada abang merasa bosan atau mungkin tidak nyaman. Sebenarnya kalau kita lihat perjalanan hidup abang ini, sampai pada titik mana abang merasa bahwa itu saya ada di situ gitu? Ya, awalnya tentu ikut-ikutan lah waktu itu Partai Demokrat. Saya jadi wakil sekretaris biro, tapi kemudian dalam 1-2 tahun ada peremajaan, perubahan pesusunan pengurusan. Saya jadi sekretaris Departemen Koordinator Perekonomian. Dan waktu itu tahun 2012-an lah begitu. Pak SBY itu ingin membentuk yang namanya tim komunikator yang nanti diharapkan bisa take on dengan beliau, mendapatkan arahan-arahan beliau dan kemudian sebenarnya menjadi juru bicara juga. Di luar memang ada juru bicara resmi partai, jadi di dalamnya ada anggota jubir, ada juga yang bukan. Dia rekrut 25 orang, kita di coach, training sampai berbulan-bulan, beberapa tempat, termasuk ada semacam kayak training center gitu. Dia ambil hotel, satu ruangan, dia coach kita. Narasumbernya juga selain beliau tentu ada beberapa mantan menteri dan seterusnya. Kemudian kira-kira 3 bulan dari itu tiba-tiba kita dipanggil secara
japri begitu ya. Biasanya kan di grup nih 25 orang, tapi tiba-tiba hanya 10 orang. Ya, kemudian setelah memang jadi 10, kemudian 3 itu otomatis boleh dibilang saya cukup, boleh dibilang akhirnya melekat lah jadi tambahan perangkatnya Pak SBY di luar tentu perangkat presiden ya, yang memang ada protapnya, ada pas pampret grup 5, tapi akhirnya kemana Bapak pergi dengan Ibu, ya disitulah saya sebagai dayang-dayang lah begitu ya. Iya. Jadi kemudian Pangeran lah Bang, bukan dayang. setiap pangeran. ada waktu-waktu luang kosong kita diskusi begitu Pak. Iya. Tapi kadang-kadang kita melihat SBY pada posisi-posisi tertentu seakan-akan tertutup, Bang. Dia seakan-akan menjadi sulit untuk ditebak. Ya. Pada saat itulah mungkin Abang dibutuhkan? Ya saya lihat memang sulit memang mencari-cari kesalahan Pak SBY ini. Iya. Makin dekat saya dengan beliau, makin memahami bahwa memang beliau ini orangnya lurus. Iya. Tidak pernah neko-neko, belok-belok, sangat patuh sama aturan ya. Dan dia selalu mengikuti, ada yang unik dari beliau, sekalipun beliau sudah tidak menjadi presiden, itu di sakunya selalu ada UUD 45 yang Oh ya? bentuk kecil. Jadi Buku dia selalu saku? buku saku yang kecil. Dia bilang sejak saya jadi presiden sampai hari ini saya selalu ada gitu. Jadi selalu dia betul-betul ingin yang namanya aturan itu mulai dari konstitusi tegak sampai ke bawah. Nah, jadi ya memang kita tahulah banyak sekali fitnah mungkin ya. Dan kemudian isu ini itu, tapi setelah saya mengikuti beliau jelaskan, dan kemudian kadang-kadang dia manggil saksi-saksi hidupnya, mantan-mantan pejabatnya, menterinya segala macam untuk menjelaskan seputar beberapa isu-isu yang dikaitkan dengan beliau gitu ya. Dan akhirnya saya memahami bahwa memang ini clear ya, sehingga sulit orang mau bagaimanapun nembak beliau. Itulah mungkin, tapi karena mereka beliau terutama setelah tidak jadi presiden agak kurang artikulatif ya di publik. Ya paling enggak tim juga inilah mungkin nanti yang ya, karena pada saat ia tidak ada panggung yang resmi, tentu kita timnya harus membuat panggung-panggung juga supaya pemikiran-pemikiran beliau ini saya kira kan tidak terhenti pada saat jadi presiden. Beliau seorang jenderal, beliau seorang profesor, doktor. Betul. Saya kira sulit mencari profil seperti beliau. Betul. Kesan Abang setelah Abang yang jadi tim komunikator itu dan dekat ini, apa yang Abang dapat dari dia sebenarnya? Waduh, banyak sekali ya Bang. Ya. Tapi yang jelas mungkin yang paling saya beruntung dapat kesempatan dekat dengan beliau itu sebenarnya lebih kepada keteladanan sifat dan karakternya. Keteguhan dia, konsistensi dia terhadap apa yang diyakini, yang dia perjuangkan, dan itu teguh. Itu banyak memang akhirnya tidak hanya posisi positif yang beliau dapat, tapi juga dalam politik yang selalu kadang-kadang perlu pragmatis, karena beliau tetap lurus, dia sudah hitung gitu. Beliau selalu bilang, ini kita pasti turun ini, atau jatuh ini, karena begini-begini. Tapi saya tidak mungkin menjadi bagian dari misalkan waktu itu, karena politik identitas yang waktu itu berlebihan, kita tidak mungkin menjadi bagian dari pembelahan bangsa. Tapi kita sadar ini, kita pasti akan jatuh karena kita tidak mendapat Tidak ikut efeknya. serta Betul. dalam Kita tidak dalam pusaran yang pusaran itu. ke kiri atau ke kanan begitu. Tapi beliau sangat konsisten. Dia bilang, biarlah nanti rakyat yang melihat siapa yang tetap sebenarnya konsisten di jalur perjuangannya begitu. Tapi kalau kita lihat pada saat mana SBY itu dia merasa sangat bahagia tuh Bang. Ya. Apakah mungkin pada saat dia makan atau dia dapat apa abang melihat Ya. oh kalau dia disajikan sesuatu itu dia merasa memang senang. Ya. Ya banyak hal yang sebenarnya beliau suka ya. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya makanan salah satunya memang. Ya, kalau cerita lucunya tuh ya beliau ini kadang sebenarnya makan itu tidak mewah-mewah, tidak sophisticated. Bahkan kita pernah waktu itu jam 11 malam di rumah beliau di Kuningan, tinggal berdua kami. Dia tiba-tiba bilang begini, Renan, kecium bau Indomie enggak? Saya bilang, Indomie Pak? Enggak Pak. Gitu. Gini, ke dapur, minta bakso, Indomie, potong rawit, nasi kurbu, pasti kecium katanya. Ya, seperti itu tuh. Begitulah beliau kadang-kadang juga. Misalnya ada sisi lain yang beliau tuh sebenarnya sangat humoris ya. Kita dalam perjalanan terus tiba-tiba bulan puasa tuh Bang. Bulan puasa naik kereta, tiba-tiba karena beliau ini selalu kalau jalan-jalan tuh nggak pernah dia mau diam. Dia pasti begitu kereta jalan 15 menit dia hidupkan
sound system, mikrofon, dia kasih kuliah. Entah tiba-tiba sekarang topiknya fiskal, besok apa lagi. Jadi kami ini ya memang kadang-kadang ya jangan berharap bisa banyak istirahat kalau ikut beliau, karena beliau ini nggak bisa tidur lah dalam perjalanan. Betul. Tapi yang lucu ketika berhenti di satu stasiun, dia lagi serius, dia melirik, ada CFC katanya. Ya, seperti itulah beliau sebenarnya jok-jok. Begitu juga hal-hal yang membuat beliau senang ini sekarang. Iya, karena saya juga pernah menerima joke-nya itu, mendengar langsung. Ya. Waktu kami makan di Bangkok, Ya. dia bilang tiba-tiba dokter pribadi periksa saya, oh bapak ini kolesterolnya tinggi, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Saya bilang monggo, terima kasih. Beliau pulang, saya panggil ajudan, tolong pesen nasi padang 2. Karena dia bilang, ya presiden juga manusia gitu. Kadang Betul. sesuatu yang harus dinikmati, ya dinikmati aja lah gitu. Walaupun memang sudah ada prosedur yang harusnya dia patuh juga. Betul. Tapi itu joke yang manusiawi saya kira. Kadang-kadang agak ribut memang sama dokter kepresidenan. Nah, Misalnya itu. ketika dia pesan, oh Renan makan apa? Serah bapak, saya bilang. Berkenan Padang, wah mantap Pak gitu ya kan. Kemudian datanglah begitu keluar itu, datang lagi dokternya, mohon maaf Bapak, baru kemarin gulai kambing. Kalau boleh gitu, gimana? Saya ini tamu tuan rumah, ada tamu. Ini Renan yang minta Padang katanya kan. Ya, itulah beliau itu seperti itu. Saya cuma bisa luar biasa. aja. Masa beliau karena ketentuan undang-undang dasar saja ada 2 kali 5 tahun. Kalau diberikan kesempatan, saya kira beliau punya kesempatan lagi memimpin negara kita. Tapi kan beliau tadi memegang UNAR 45 di dadanya gitu. Betul. Bang Renada, beliau tidak menjabat ketua umum Partai Demokrat, datanglah berbagai macam tekanan ataupun ya semua orang sudah tahu. Dan di situ ada AHY yang memimpin sekarang. Orang Melayu bilang buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Abang melihat profil AHY seperti itu? Boleh dibilang sih DNA Pak SBY itu turun semua lah. 100% berada di Tapi AHY. tidak, tentu karena beliau masih muda ya. Iya. Kita tahu juga ada sifat-sifat yang sedikit berbeda. Kalau Pak SBY mungkin dia sebelum mengambil keputusan tuh dia nimbang betul. Dia perlu waktu, dia perlu ketenangan, tidak ada emosi dulu, dia dengarkan semua satu-satu, seperti itulah. Baru beliau pikirkan dan beliau ambil keputusan. Kalau AHY dia berpikir dengan cepat, bereaksi dengan cepat. Dengan prosedur yang sama sebenarnya, dikumpulkan langsung tat. Ya mungkin karena memang Masih muda. energinya beliau ini sebagai anak muda lebih gesit gitu. Iya, dan mungkin juga SBY waktu muda seperti itu. Saya rasa seperti itu. Saya rasa seperti itu. Iya. Gitu. Nah, AHY datang dan beda dengan SBY di Partai Demokrat, mohon maaf mungkin tidak banyak tekanan, tantangan. AHY datang tiba-tiba ada perlawanan lah dalam tanda kutip dari pihak yang seharusnya keluarga besar Partai Demokrat. Betul. Sikap apa yang abang lihat AHY menanggapi itu dengan wisdomnya baik atau bagaimana sebenarnya? Ya sebenarnya saya melihat sebenarnya di era Pak SBY ketika dia jadi presiden, ya, Partai Demokrat tentu banyak mensupport beliau dalam pengertian kebijakan dan pikiran-pikirannya, perjuangannya, program dan seterusnya. Dan memang sempat juga waktu itu kan kita ingat ada juga semacam tantangan ketika itu di internal, ada musibah kita, beliau cepat juga ambil reaksi dan kemudian dia bisa atasi itu. Nah saya melihat AHY begitu juga, dia memang terbiasa menghadapi tantangan dengan tenang, berpikir dengan jernih, dihitung semua kekuatan, terus kemudian peluang, kemudian mana-mana yang bisa menjadi celah dan seterusnya. Tapi memang pagi sampai malam berhari-hari untuk membuat segera tim, pembagian tugas, ini itu saya rasa memang itu ya DNA-nya Bapak itu. Memang beliau kita tahu AHY punya 3 gelar master gitu ya. Di Nanyang, di Webster, di Harvard. Waktu itu kita bilang, wah dia pintar sekali, tapi kan ini politik beda. Betul, 2016 beliau mengundurkan diri dari kemiliteran, mengambil keputusan bahwa inilah ruang pengabdian saya sekarang di sini. Beliau banyak sekali minta masukan gitu karena memang baru sekali dalam politik. Tapi saya melihat hari ini apalagi yang bisa kita ajarkan ke dia? Sepertinya sudah kita seniornya pun sudah habis ilmunya. Kita yang malah minta diajarkan. Betul. Iya. Proses pengajaran itu tiba-tiba datang ke abang. Ya.
Karena saya tidak tahu Abang apakah pernah banyak memperdalam Kepulauan Riau, Ya. tapi takdirnya Abang sekarang menjadi nahoda Ya. Partai Demokrat di Kepulauan Riau. Ya. Karena ketua lama berbeda ya katakanlah tanda kutip tidak masuk lagi di dalam gerbongnya AHY. Ya. Kepulauan Riau, Abang memimpin di situ dengan situasi ya katakanlah tidak ada pemimpin lamanya, berarti Abang betul-betul masuk di sini. Ya. Dengan juga sebenarnya satu dapil yang juga dipandang dari nasional juga tidak banyak memberikan kontribusi suara. Kenapa Abang bersungguh-sungguh juga harus melihat Kepulauan Riau ini? Ya, sebenarnya saya agak kaget waktu itu dipanggil oleh Sekjen. Dia bilang, ya karena kita kenal dari tahun 90-an, dia bilang, bro, ini ketua memutuskan pengganti ketua DPD yang lama itu adalah Anda gitu. Waduh, kenapa saya bilang gitu. Ya udahlah, kan semua tahu kalau kamu itu sudah terkenal itu positioningnya adalah problem shooter. Saya bilang pemadam kebakaran kali saya bilang, karena memang selalu setiap ada begitu saya dilibatkan. Tapi memang arahan dan kebijakan Bapak lah yang saya coba terapkan dalam setiap menghadapi situasi, terutama di partai. Dan ketika saya menghadap Mas AHY, saya bilang, Mas, saya minta Mas Renan yang coba membuat situasi lebih kondusif. Teman-teman tentu kebingungan, tolong lakukan internalisasi dan konsolidasi, rangkul semua, ajak bicara semua, jangan ada yang merasa tertinggal satupun dalam situasi seperti ini. Kita butuh soliditas gitu. Itu yang menjadi rujukan saya dan kemudian itu saya lakukan. Jadi ada beberapa teman-teman di Kepri ini yang kaget, ketua ini baru pertama kali begini, baru pertama kali begitu. Saya bilang ya itu tentu gaya kepemimpinan bisa lain-lain, tapi saya datang untuk bicara dengan semua kawan-kawan. Tidak ada yang akan saya tinggalkan. Ini masalah dan concern kita semua. Tentu masalah tidak mudah, potensi cukup baik sebenarnya di Kepri ini, namun tentu yang namanya baik itu seperti survei kan Bang. Survei baik, tapi kalau tidak kemudian disikapi dengan kerja-kerja yang keras dan dikonversi menjadi, katakanlah kalau pemilu ini kursi, ya tentu menjadi angka yang di atas kertas saja gitu. Dan kemudian tentu ini kita sayang sekali kalau itu terjadi. Jadi saya berusaha, saya mempelajari dulu dengan cepat, sebelum berangkat pun ke sini, saya di Jakarta, saya pelajari semua data-data, saya coba mapping, sehingga ketika datang ke sini saya sudah paham, gitu kira-kira ya dari awal. Oh berarti saya harus ke sini, saya lakukan komunikasi, lakukan rapat-rapat konsolidasi, dan ya memang katanya begitu, baru sekali ini kami bisa duduk ngopi-ngopi santai dengan ketua DPD. Saya rasa ya ini suatu hal yang baik karena ini sebenarnya juga diteladani oleh ketum sendiri Bang. Jadi mungkin baru kali pertama di Partai Demokrat seorang ketum itu memberikan nomor HP-nya pada seluruh ketua DPC se-Indonesia. Sehingga beliau bisa berkomunikasi kapan saja, termasuk ketika kejadian kemarin itu, di mana kita diganggu kedaulatan partainya, itu adalah informasi yang didapat oleh ketum langsung dari ketua DPC. Sehingga akhirnya bisa lebih cepat memitigasi situasi. Menyelesaikan, karena sudah tahu dari awal. Saya kembali ke Kepulauan Riau. Kampung kita sekarang jadi Abang yang memimpin sementara walaupun sementara. Ya. Apa yang tersulit yang Abang pikirkan untuk Partai Demokrat di Kepulauan Riau ini bisa tampil kembali menjadi yang diperhitungkan, yang ujungnya pasti kita bicara kursi. Ya. Saya melihat begini Bang, setiap orang tentu punya kontribusi dan tentu kontribusi ini menjadi relatif, bisa juga menjadi subjektif. Tapi sebenarnya memang masalah komunikasi dan kemudian namanya musyawarah duduk bersama untuk memikirkan partai itu biasanya lebih mudah dikatakan, tapi untuk dilakukan tidak mudah. Karena katakanlah ada yang merasa lebih senior, ada yang merasa lebih banyak berkontribusi, sehingga bahkan di dalam katakanlah momen pilkada atau misalnya momen-momen pileg, sulit untuk akhirnya satu sama lain itu menurunkan egonya, mengalah, tapi untuk kepentingan partai. Katakanlah contohnya misalnya, saya banyak temui akhirnya ada katakanlah 2 kader kita, masing-masing suaranya nggak dapat untuk dapat 1 suara. Sebenarnya kan kalau bisa duduk berunding dengan leadership yang kuat, dapat kita 1 kursi. Yang mana yang maju tentu itu tinggal masalah musyawarah.
tentu tidak boleh yang tidak maju juga ditinggalkan. Ini kan masalah bagaimana melihat ke depan. Tapi sulit gitu, tidak semudah itu. Semua merasa ya harus saya. Nah, ini hanya salah satu contoh kecil, tapi juga masalah tadi kembali lagi dalam melihat misalnya figur kepemimpinan misalnya. Ini stigma-stigma yang masih ada di kawan-kawan, sebagian ya tentu banget tidak semua. Masih memang harus menurut saya ini kita luruskan dengan banyak berkomunikasi, bertukar pikiran. Dan saya rasa itu tugas saya sekarang untuk bisa menjelaskan ke teman-teman sebenarnya kita mana sih yang harus jadi fokus kita, kemudian prioritas kita dalam kembali membenahi partai di Kepri supaya memang apa yang menjadi di atas kertas itu terkonversi menjadi satu hasil yang baik gitu loh untuk partai gitu. Ya, karena memang situasi yang saat ini perlu disemangatkan lagi, perlu tugas abang lah untuk yang abang sebut konsolidasi tadi. Ya. Tapi di Kepri ini bang, selalu terjadi orang bicara ada front Batam dan front luar Batam. Abang merasakan itu? Iya. Betul. Dan bagaimana action abang untuk menyelesaikan itu? Ya, saya melihat tentu Batam ini kan pusat atau dinamika center ya dari Kepri ini. Wajar karena memang ini terbesar, penduduk paling banyak, sekitar 55% mungkin dari Batam sendiri. Nah, ini kan kemudian dari sisi kalau kita bicara itu tadi geografi ya, tetapi kalau kita bicara segmentasi dari demografi, kemudian psikografi, ini kan beragam sekali. Betul. Multicultural, kemudian juga ya akhirnya jadi multi kepentingan. Nah ini memang tidak mudah karena memang Batam ini harus disikapi dengan cara yang berbeda misalnya dengan katakanlah pulau-pulau yang lain, kabupaten kota yang lain. Nah ini tentu saya sudah juga berbicara dengan teman-teman, mari kita lihat bagaimana kita melihat Batam ini bukan hanya sebagai kekuatan kita nanti potensinya, tapi juga memang sebagai inilah ukhuwah soliditas kita harus terbangun dulu di sini sehingga justru menjadi contoh buat teman-teman di kabupaten kota lain. Saya tidak mau mengevaluasi kepemimpinan di sebelum saya gitu. Tentu ada plus minus, banyak juga yang sudah dicapai, tapi hal yang kita evaluasi memang harus dilakukan ke depan. Yang menjadi kekurangannya tentu menjadi tugas kita semua. Tidak perlu kita salah-salahkan lagi, tetapi mari kita buktikan bahwa kita tahu bagaimana caranya kemudian kekurangan itu menjadi PR kita bersama gitu. Kalau enggak ya kita menjadi kritikus semua bang. Iya, kalau semua jadi kritikus, ya capek kita semua. Karena kita sampai pada tahap awal saja. Ya, betul. Perbincangan yang tak berujung. Nah, mudah-mudahan perbincangan kita ini akan sampai pada ujung juga, Bang. Ya, amin. Saya kembali lagi kepada sosok SBY yang tak bisa dilepaskan dari Demokrat. Ya. SBY ini juga multitalenta, Bang. Betul. Dia seorang yang tadi saya katakan ilmuwan, politisi, dan juga seniman. Ya. Abang melihat kekuatan seniman itu juga bisa dimainkan di Kepulauan Riau atau bisa dimainkan dalam politik besar nasional? Betul. Jadi ya dalam strategi Pak SBY, katakanlah untuk 2024 pemenangan partai kami gitu, dalam satu diskusi memang dengan beberapa tertentu tim dia, itu sudah menjadi bagian dari roadmap pemenangan. Memang tidak bisa dilepaskan, yang namanya seni, olahraga, culture, ini sebenarnya harusnya memang menjadi instrumen juga dalam pemenangan. Tidak semua itu orang suka bicaranya hanya politik ansih gitu. Yeah. Banyak orang yang sebenarnya juga ingin ada politik itu jangan terlalu kering lah dari budaya, jangan terlalu kering lah dari seni. Kalau kita perhatikan mungkin hanya Pak Soekarno dengan Pak SBY yang terlihat kental lah, sense of artnya atau seninya. Bahkan sekarang ini Pak SBY lagi hobinya baru melukis. Jadi SMP itu beliau pernah di Sanggar, tapi sekian lama karena kesibukan dan lain-lain, akhirnya beliau tuh baru ya katakanlah 2 bulan ini kembali menekuni hobi lamanya, yaitu melukis. Iya. Kalau buat lagu mungkin semua sudah tahu. Iya. Tapi Melukis kata ini orang baru. Bang, ada satu nih. Ya. Waktu SBY jadi presiden, Ya. banyak lagu yang dinyanyikan dia. Ya. Tapi pada saat SBY tidak jadi presiden, tidak terdengar lagunya lagi. Ya. Jadi memang apa nggak punya lagu lagi atau bagaimana tuh sebenarnya? Sebenarnya banyak lagu diciptakan setelah itu ya. Boleh saya hitung kurang lebih 6-7 lagu beliau ciptakan. Memang belum di launching atau dirilis secara masif.
Beliau ini beda gitu. Saya pernah tanya, Pak, ini kok album Bapak tidak dijual di ini, terus kemudian gitu. Renan, saya hanya menyalurkan ekspresi saya, teman-teman bantu aransemen, bantu menyanyikan, bantu membuat musik. Ya saya terbatas saja gitu. Jadi sehingga tidak ada satu strategi promosi seperti industri begitu. Ya, tapi kalau ada bicara teman-teman, ada teman-teman artis ikut menemani? Satu dua waktu itu memang ada kunjungan dari teman-teman artis yang biasa mengisi acara di istana. Beliau sampaikan ke saya, salah satu koordinatornya, Mas Renan apakah bisa bantu, kita kangen, kita mau ya reunian lah dulu. Kita sering dengan Pak SBY, kita nyanyi-nyanyi, kita ini segala macam, boleh nggak saya sampaikan ke Bapak? Boleh Renan gitu. Akhirnya Bapak yang darinya kaku-kaku gitu, terima kasih teman-teman, kita dulu sering ya begini-begini. Sehingga teman-teman artis tuh ya kebawa kaku juga. Tapi kemudian saya kasih kode ke Bapak, wah Pak ini kayaknya harus nyanyi kalau udah ngumpul artis begini. Ayo boleh. Jadi dengan perangkat sederhana, pakai laptop begitu, kemudian akhirnya kita bisa nyanyi ramai-ramai dan disitulah Pak SBY terlihat lepas ikut nyanyi. Padahal sudah lama lah Pak SBY tidak seperti itu gitu. Pada saat seperti itu AHY di mana, Bang? Ikut. Ada. Alhamdulillah. AHY Mas Ibas juga ada di kiri kanan Bapak. Iya. Dan Abang betul-betul dekat ternyata dengan beliau. Abang tidak punya beban tersendiri? Ya tentu tidak semua juga happy lah ya melihat kedekatan saya, bahkan ya tidak jarang ada yang ya punya mungkin pikiran-pikiran yang agak miring, misalnya wah enak sekali Renan, itu pasti dia punya manfaat itu secara mungkin finansial atau ekonomi sekarang dekat Bapak. Padahal saya sama sekali selama dekatan dengan beliau itu hanya memang melihat beliau sebagai pengganti orang tua. Bahkan ketika saya ya terlibat lah waktu itu beliau dalam hal-hal pribadi dia bilang Renan sudah tidak ada orang tua, Memo juga sudah tidak ada, tentu kalau ada seperti biasa Memo selalu bersama Renan, tinggal saya orang tua Renan. Itu saya terharu sekali, itulah yang saya merasa hati saya itu terbeli gitu Bang. Dan karena itu justru saya melihat sebagai ayah, tentu tidak baik seorang anak itu memanfaatkan ayah. Jadi teman-teman tahu semua itu, teman-teman boleh bilang semua salut dengan saya karena saya selalu tanpa pamrih. Bahkan beliau ini kan sedang buat buku nih Bang. Buku ini insya Allah mungkin menjadi nanti salah satu materi atau bahan untuk rencana Bapak membuat film gitu ya. Awalnya beliau nggak mau, tapi saya terus bilang Pak buatlah. Untuk bukan apa-apa, untuk legacy supaya orang terinspirasi bagaimana seorang Ibu Ani Yudhoyono. Iya. Begitu. Di penghujung Abang juga menyaksikan tidak hanya tadi kegembiraan, tidak hanya juga tadi melihat kesuksesan, Ya. tapi juga Abang mungkin menyaksikan kedukaan. Betul. Pada saat Ibu Ani wafat. Pada saat itu Abang tetap benar-benar berada di, ya katakanlah dekat sekali pada situasi seperti itu. Ya saya waktu itu saya terbiasa WhatsAppan langsung sama ibu kan waktu itu. Bu saya dengar ibu sakit cepat sembuh. Saya nggak tahu seserius itu. Sakit apa Bu? Ya nanti mungkin katanya Bapak mau ketemu sama Renan jelaskan. Saya begitu terkejut ketika tahu bahwa ibu berada di Singapura langsung di Opnam, dan tentu waktu itu Pak SBY juga segera minta saya ke sana. Boleh dibilang saya hari-hari awal Ibu Ani masuk dia di rumah sakit di Singapura sampai beliau berpulang itu saya di situ 4 bulan lebih, dan saya temani itu bagaimana Bapak betul-betul cemas. Saya juga berdiskusi dengan dokter kepresiden juga di sana, dan mungkin saya juga sangat berbahagia mendapat kesempatan. Kita tahu Perdana Menteri Singapura dan kemudian juga Presiden Singapura, begitu juga Presiden Jokowi itu hanya bisa menemui ibu dari jauh, ya memberikan salam. Tapi saya bersyukur, beruntung bisa masuk ke ruangan dan berdiskusi, bicara dengan ibu langsung. Dia bilang, Mas Renan saya kangen sekali, ibu saya juga sangat kangen. Dan concern beliau itu justru minta saya masuk, menanyakan situasi kita bagaimana partai, bagaimana ini. Dia dengar ada isu nasional begini, saya sangat tersentuh. Pada saat seperti itu beliau masih juga seperti itu dekatannya, dan sehingga akhirnya ketika ibu berpulang, saya dengan Bapak kembali ke Jakarta malam itu, dan itu 1 Juni, nggak lama beberapa hari kemudian kita Idul Fitri. Bapak panggil saya 2 hari sebelum Idul Fitri, Renan saya belum siap, saya masih minta Renan bisa temani saya. Kalau memang
Lebaran nggak kemana-mana bisa temani saya. Oh siap Bapak. Jadi saya malam takbiran sendirian di sana, saya nginep sama Bapak. Begitu juga besoknya, dan Bapak minta tidak terima tamu sama sekali. Saya ingat waktu Pak Ismet, Pak Ismet Abdullah itu hadir pada itu. Dia datang, tapi disampaikan oleh Pas Pampres ketika itu Bapak tidak terima tamu Pak Ismet, mohon maaf. Juga sepupu beliau juga mau masuk pun tidak bisa karena Bapak betul-betul tidak mengganggu, hanya saya menemani Bapak. Dan itu juga dalam bukunya ditulis, dalam situasi saya seperti itu, saya bersyukur sahabat saya Renanda Bahtar itu menemani saya. Buat saya itu satu pengakuan dari orang tua, bagaimana beliau juga merasa berterima kasih atas apa selama ini saya bisa dampingi beliau, dan itu mungkin itulah yang paling mahal dalam nilai kedekatan saya dengan Iya, karena tidak banyak orang bisa dekat dalam kegembiraan dan kedukaan. betul. Dan tidak banyak juga orang bisa dipercaya dalam situasi keadaan itu. Ya. Dan saya bangga dan turut bangga sekali Abang berada di tengah-tengah keadaan dimanapun pada situasi Pak SBY dan keluarganya. Saya kembali dalam penghujung ini, Abang melihat optimisme mungkin tentang Kepulauan Riau dan bagaimana kita melihat Demokrat ke depan bagi Abang baik di Kepulauan Riau maupun di nasional. Silakan Bang. Ya, saya melihat ini kita ada satu momen besar kebetulan Partai Demokrat Kepri ini kita kebetulan memang ada regenerasi dalam waktu dekat ini. Kita ada musyawarah daerah Musda. Tentu dinamikanya akan sangat hangat. Tidak apa-apa, dalam politik seperti itu memang. Setiap orang punya aspirasi sendiri, pemikiran sendiri, kesimpulan sendiri, penilaian sendiri, tentu tidak salah. Tapi yang saya selalu selama ini sampaikan ke kawan-kawan di pengurus baik di DPC maupun tokoh-tokoh pendiri senior, termasuk kelompok-kelompok atau yang disebut kritikus-kritikus tadi, ya, yang memang selalu kritis terhadap Partai Demokrat dan kepengurusannya, saya ajak bicara semua. Saya bilang kedepankan rasa kebersamaan. Dalam politik bersaing itu biasa. Tapi jika sudah berkompetisi dan kemudian kawan kita yang menang, ya kita harus terima. Kita harus kemudian guyup lagi, kita rukun lagi, dan saya minta kepada yang menang, saya juga nanti tentu saya akan kawal, ini masih menjadi tugas saya. Jangan ada kawan-kawan yang tertinggal juga. Betul. Diajaklah. Jangan karena kalah kemudian bumi hangus, zero sum game, saya yang menang, ya mohon maaf kalian nggak ada tempat. Itu tentu bukan menjadi ciri karakter Partai Demokrat yang memang Pak SBY inginkan. Itu ya masih PR saya itu nanti. Ya, di ujung cakap dan tak cakap ini, kalau Abang boleh memilih pengganti Abang ini, profil yang Abang harapkan itu yang bagaimana? Tak usah kita sebut nama, karena kandidat banyak ini. Betul. Saya rasa tentu kalau dari sekian kriteria ini, ya memang figur ini memang harus benar-benar punya kemampuan juga. Karena kalau keinginan, kemampuan saya rasa berbeda dengan antara ingin dengan mampu. Betul. Kita harus melihat bahwa ini harus punya capability, harus punya leadership, harus memang punya niat yang bersih untuk benar-benar merangkul semua kekuatan. Karena sebenarnya tidak ada pemimpin yang bisa membuat partainya besar kalau dia tidak mampu memang memujuk semua kawan-kawannya bekerja dengan baik sebenarnya untuk dia, tetapi tanpa merasa itu dia diperintah-perintah gitu. Inilah sistem of delegation yang memang Pak SBY selalu ajarkan juga pada saya, bagaimana orang kita kasih tugas tapi tidak merasa diperintah. Nah tentu tidak mudah, saya rasa memang saya juga belum melihat nanti kira-kira siapa yang menurut DPP dalam hal ini Ketum AHY dianggap terbaik gitu. Tentu akan banyak sekali faktor yang membuat pertimbangan beliau. Nah di kita ini memang musda kita lumayan unik. AHY ini mungkin karena lebih sedikit saintifik ya kan dalam karakternya dalam memimpin partai dan juga membuat satu katakanlah aturan-aturan. Jadi ini benar-benar diminta aspirasi ini hanya dari teman-teman DPC. Dan kemudian nanti di dalam musda nama ini diajukan. Ada tim 3 namanya Bang itu. Jadi ketua umum, sekjen dan kepala BPOKK nanti yang akan
mengundang calon-calon itu ke Jakarta untuk memberikan paparan. Presentasi, bagaimana komitmennya, bagaimana kontribusinya, dedikasinya, strategi pemenangan partai, dan kemudian apa yang dilakukan dalam 1, 2, 3, sampai 5 tahun ke depan. Bagaimana kita punya namanya 10 program umum partai. Nah, bagaimana mengimplementasikan 10 program umum partai itu dalam kebijakan dan strategi programnya selama 5 tahun. Jadi ya agak-agak memang serius ini. Ya gitu. kayak disertasi jadinya. Betul. Jadi saya rasa banyak nanti. Nah, 3 orang itu apakah ada rapor tersendiri atau memang boleh siapa saja yang dari DPC? Atau Ya, dari mana kemunculannya? Ya, jadi sebenarnya memang agak longgar lah syarat untuk menjadi calon ketua DPD, karena kita tidak mau mengunci-ngunci dengan syarat-syarat yang akhirnya terkesan menutup ruang untuk figur-figur yang memang juga ingin berkontestasi. Namun tentu saja ketum ini kan juga tahu bahwa sekalipun ketua DPD bisa memberikan masukan, tapi beliau juga perlu naruh mata dan telinganya. Iya. Sehingga nanti akan dibentuk namanya Satgas Musda dan Muscap. Yang nanti akan bekerja ini semua silent untuk mengumpulkan data, informasi. Iya. Sehingga beliau tentu tidak bisa didikte hanya dari satu sumber. Ini juga menurut saya baik, ya kan? Sehingga beliau ini tidak lagi hanya mendengarkan pemimpin di daerah tanpa melibatkan suara di bawah. Karena memang seringkali, tentu bukan hanya Partai Demokrat, banyak di tingkat bawah ini ketika mau langsung ke pimpinan puncak itu tidak mudah. Informasi itu kadang-kadang tidak semudah itu bisa langsung diteruskan, difilter. Inilah sebenarnya yang menjadi kerugian sebenarnya dari pemimpin. Akhirnya ketika itu terbuka, tentu menjadi catatan sendiri. Nah, mekanisme ini dan kombinasi dengan tadi katakanlah intelijen, ya, ketum gitu akan menjadi rujukan beliau. Iya. Jadi banyak faktor tadi, nanti rujukan paparan strateginya bagaimana, informasi yang didapat, kemudian diuntung karakter seperti apa yang dibutuhkan untuk Kepri dalam situasi seperti ini. Apakah ini akan menjadi resisten? Apakah justru akan dapat dukungan? Bagaimana sosialisasi bahwa ini apapun yang terpilih nanti siapa, ini semua ini harus mendukung, tidak mudah. Tapi itulah memang tantangan setiap partai, Pak. Iya, tapi tantangan lain Bang, ada satu sudut yang selalu orang bincang, politik uang. Ya. Abang melihat ini berkemungkinan untuk jadi pemenang? Tidak, saya tidak bisa melihat ini menjadi faktor lagi. Jadi begini mungkin Bang, sedikit saya sharing. Mungkin pernah dengar bahwa salah satu kemarin itu yang katakanlah mengganggu kedaulatan kita dari internal, dia bilang ada kelemahan kita begini-begini. Justru itulah yang kemudian ditutup oleh ketum kita yang baru. Tidak ada lagi sekarang namanya uang-uang, ya kan, yang bisa mempengaruhi keputusan. Karena keputusan ada di beliau dan beliau membuat matrikulasi. Beliau tuh punya raport. DPD 34 provinsi itu dia sudah kirimkan orang, dia buat matrikulasi, dia punya raport 1 sampai 34. Dia tahu siapa 5 terbaik, siapa 5 terbawah. Kalau ini berarti diharapkan lanjutkan. Kalau ini tentu perubahan. Tidak semudah itu karena dulu mungkin ya karena Pak SBY kan juga tidak mungkin menangani semua day to day, tentu ada banyak pembantu beliau. Tapi saat ini ketum kita ini, Mas AHY, dia hampir setiap hari ada di kantor, kecuali dia berkeliling ke Indonesia. Pagi sampai malam. Kita mau pulang pun malu karena sore-sore. Beliau masih di kantor. Iya. Dia selalu berdiskusi, dia selalu membuat bagaimana ruang-ruang yang selama ini menjadi celah yang merugikan partai, karena pragmatisme itu ditutup oleh beliau. Gitu. Abang menjadi salah satu tim penilai? Tentu. Alhamdulillah. Karena penting untuk melihat langsung Kepri dan abang juga menjadi salah satu penilai. Mudah-mudahan transparan dan mudah-mudahan penuh dengan kejujuran. Betul. Dan tentu saja mempunyai penilaian yang objektif. Pasti. Dan dia akan lahir tokoh pengganti abang. Insyaallah. Karena bagaimana baik buruk, walaupun abang bilang ini orang lain, dalam hati bukan abang, tapi ada tangan abang mengantarkannya. Betul. Terima kasih untuk Kepulauan Riau saya berikan kepada abang. Terima kasih. Di penghujung ini saya sekali lagi bangga ada Bang Renan bersungguh-sungguh untuk Kepulauan Riau, kampung kami ini, yang mungkin dari kacamata nasional, dari segi jumlah suara pemilih mungkin tidak begitu berarti dibandingkan teman-teman saudara-saudara kita di Jawa. Dan oleh karena itu tentu ada penilaian tersendiri untuk AHY, Mas AHY melihat Kepulauan Riau.
Di penghujung ini, apakah Abang berpikir dengan kekuatan yang ada ini, yang Abang hari ini melihat juga langsung ada tantangan juga di Demokrat, bisa mengantarkan AHY jadi presiden? Kita optimis. Alhamdulillah. Karena anak muda memang harus optimis dan Indonesia harus dipimpin oleh anak-anak muda. Dan Bang Renan mewakili anak muda Indonesia. Amin, amin. Terima kasih Bang. Sama-sama Bang. Terima Majulah kasih banyak. demokrasi Indonesia, majulah Partai Demokrat. Terima kasih. Tapi kalau soal cakap, jangan tak cakap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.